Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi dalam program On The Screen. Dan seperti biasanya, On The Screen akan menghadirkan para kreator-kreator muda asal Kota Pekalongan dan juga sekitarnya. Waduh, nyungsep itu becak. Tolong. Waduh. Untuk episode kali ini sudah hadir ketiga narasumber kita yang sebenarnya sudah nggak begitu asing ya, karena udah beberapa kali datang ke On The Screen ini. Yang pertama kita sapa dulu, ada Mas Al. Iya. Selamat siang Mas Al. Selamat siang juga Mbak. Apa kabar Mas Al? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah. Sedang sibuk apa Mas Al? Sementara ini bolak-balik Jogja ya, kerja. Oh, bolak-balik Jogja Pekalongan. Kerja di sana. Iya. Oke, dan hari ini kebetulan masih di Pekalongan ya? Atau memang sengaja datang ke Pekalongan buat syuting On The Screen? Iya, kebetulannya. Oke. Spesial, jauh-jauh dari Jogja ya? Iya. Oke, kita sapa narasumber kita yang kedua pemirsa. Ini ada Mas Syadu. Assalamualaikum Mas Syadu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru? Baik. Sibuk apa nih? Pasti udah mulai sibuk persiapan tatap muka 100% ya? Atau masih ujian sih. Masih ujian sama paling ya PPDB ya, ini masih marak-maraknya penerimaan siswa baru. Iya, mau tahun ajaran baru ya. Iya. Jadi sedang disibukkan dengan itu. Iya. Semoga sehat selalu, lancar semuanya. Amin. Oke, kita sapa narasumber kita yang ketiga pemirsa, yang paling cantik di antara kedua narasumber yang lain. Ini ada Mbak Sania. Selamat siang Mbak Sania. Selamat siang Mbak Ilma. Apa kabar? Ya, Berjumpa lagi. Gak kehitung ya yang beberapa? Gak tahu, lupa saya. Saking banyaknya. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Itu tandanya emang Mbak Sania ini sangat berkompeten di bidang perfilman. Tepuk tangan. Banyak banget film yang diperankan oleh Mbak Sania ya Mbak ya. Ya kurang lebih. Memang pengen terfokus di dunia perfilman atau gimana? Sebenarnya nggak pengen terfokus sih, cuman karena memang suka sama bidangnya saja seperti itu. Jadi apa ya, mencoba buat menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan. Oke, luar biasa. Karena untuk kesenangan semuanya pasti akan diusahakan ya Mbak. Iya benar banget. Untuk kali ini filmnya berjudul apa Mbak Sania? Cinta Kekasih Putih. Terbang bersama Kertas Impian. Oh, cukup panjang ya judulnya ya. Kekasih Putih terbang bersama Kertas Impian. Kertas Impian. Durasi berapa menit Mas Syadu? Lupa. 5 kayaknya. Sekitar 5 menit ya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita boleh tonton bareng-bareng filmnya seperti apa, biar pemirsa di rumah juga nggak penasaran. Boleh ya? Boleh banget. Boleh. Oke pemirsa, kita saksikan bersama, ini dia filmnya. Namaku Nelana, gadis populer yang jadi pusat perhatian. Hidupku bermandikan kemewahan, namun sayang, kehidupan sempurna itu mulai tercabut satu persatu. Dimulai dari bisnis keluarga yang bangkrut, papa yang ditahan polisi, pun juga sahabat dan pacarku yang turut berkhianat. Aku marah pada keadaan ini. Motorku melaju tak terkendali. Pikiranku pun mulai terbakar oleh emosi. Hingga aku hilang kendali, lalu menabrak seseorang yang ternyata itu adalah ibunya Jono. Aku sempat koma dalam beberapa hari terakhir. Dan ketika aku bangun, semuanya menjadi gelap. Aku kehilangan penglihatanku setelah Jono kehilangan ibunya. Hari-hariku gelap, sepi tanpa warna. Hingga datanglah seorang pria misterius yang aku sebut sebagai si Putih. Dialah yang selalu menjagaku dalam diam, menemani langkahku yang kesepian.
Selain si Putih, hadir pula si Nicole yang selalu mengajakku menerbangkan kertas impian. Namun hatiku ini terlanjur terpaut dengan hati si Putih. Sayangnya, di saat aku mulai mencintainya, kenyataan pahit justru terbuka. Ternyata si Putih adalah Jono, orang yang amat kubenci. Aku merasa dipermainkan oleh keadaan. Hidupku kembali sepi, tak berarah. Mungkin aku terlalu gengsi untuk menerima kedatangan cinta. Hingga Jono pun lebih memilih pergi meninggalkanku, membawa separuh cinta yang masih menganga. Sayangnya, senja justru mengantar Jono menuju ruang keabadian. Jono meninggal. Kepergian Jono telah meninggalkan penyesalan di hatiku. Sekaligus, dia memberi kehidupan baru di mataku ini. Kini aku pun tersadar bahwa Jono lah kekasih Putih yang selama ini aku cari. Pemirsa, kembali lagi di program On The Screen. Dan tadi kita baru saja sudah menyaksikan bersama film yang berjudul Kekasih Putih Terbang Bersama Kertas Impian. Bener ya? Ya bener. Bener, panjang banget pemirsa, jadi harus hafalan dulu. Keren banget, luar biasa, tepuk tangan dulu untuk filmnya. Yeay, keren sekali filmnya. Ini lebih ke kayak apa ya, memang dialognya dibikin ini ya, narasi. Ya. Jadi memang di filmnya ini nggak ada komunikasinya seperti itu. Soalnya memang itu kan yang dilombakan sebenarnya bukan filmnya tapi sinopsisnya, ceritanya gitu loh. Oh gitu. Ya, cuman kan memang di persyaratan lombanya kan memang harus menyertakan bukti video juga, visualnya. Oke. Jadi memang sebenarnya pembuatan film ini dalam rangka mengikuti lomba. Ya, dan lombanya pun sebenarnya bukan lomba film ya. Iya. Yang dilombakan narasinya, cuman harus menyertakan video juga seperti itu. Tapi keren loh. Kok bisa kepikiran sampai dibikin alur cerita seperti itu, Mas Yadu? Itu sebenarnya ceritanya saya udah bikin lama sekali dan itu ada versi novelnya juga sih. Walaupun sampai sekarang belum pernah diterbitkan ya. Novel dari Mas Yadu sendiri yang bikin? Iya. Wow. Ya itu udah lama bikinnya. Terus kebetulan pas ada momen lomba semacam itu, dan itu kan yang ngadakan dari Perpustakaan Film Jakarta ya. Dan di situ kan nantinya kan tujuannya kenapa diadakan lomba itu karena biar perpustakaan film di Usmar Ismail ya tempatnya itu, di situ biar kalau mamanya ada para PH-PH atau mamanya dari kreator-kreator seni yang memang ingin mencari cerita-cerita fresh yang masih baru, itu bisa mampir ke perpustakaan. Barangkali ada yang suka sama ceritanya kan bisa dihubungi penulisnya. Saya pun kan jadi tertantang karena itu barangkali saya bisa go ke tingkat nasional ya, bisa membooming naskahnya. Walaupun kalau mamanya nanti ada PH yang tertarik, saya belum menyiapkan 100% naskahnya sih, tapi kan setidaknya kalau mamanya ada yang tertarik ya tetap saya usahakan untuk jadi sesuai deadline-nya seperti itu. Itu kapan berarti produksi filmnya? Dari tahun kemarin September 2021. Iya. Ini udah 2022. Ya nanti yang lomba 2022 juga mau ikut lagi loh kan, mau ngadain lagi kan. Pantang menyerah ya, Iya. Tetap semangat, maju terus. Iya. Oke, tapi ini gimana? Kenapa memutuskan Mbak Sania ini cocok untuk bermain di film ini, Mas Yadu? Ya karena kan di situ Sania ini kan perannya
sejenis pelakor ya. Iya. Hanya peran loh itu Mas. Iya, hanya peran. Hanya peran. Stop. Oh justru Mbak Sania tuh yang pelakornya. Iya. Kirain Mbak Sania tuh yang ibu kandungnya, terus si cowoknya ini yang Dia meranin dua peran. oh Dua oke. peran. Jadi pelakor sama jadi ibunya si pemeran utama. Iya. Pelakor. Bercanda ya Mbak Sania ya. Oke, stop. Kenapa memilih Mbak Sania menjadi memerankan sosok pelakor? Apakah memang cocok atau bagaimana kira-kira? Mas Syahdu. Bawaan kayaknya dia. Bawaan ya. Allah. Bawaan bener. Dari wajah ya. Ternyata wajahku mendukung. Wajahnya mendukung sebagai pelakor, apa jangan-jangan selama ini juga sering dituduh jadi pelakor? Enggak sih, aslinya baik kok dia. Hasilnya baik ya. Alhamdulillah. Tapi emang sering sih dicemburuin gitu sama pasangan-pasangan lain gitu. Saya aja bingung sendiri padahal saya nggak ngapa-ngapain. Itu karena Mbak Sania terlalu cantik. Masya Allah. Jadi banyak yang iri, banyak yang cemburu. terharu saya Mbak. Kalau Mas Al di sini perannya sebagai apa, Mas Al? Kalau saya jadi kameramennya. Iya. Kameramennya. Iya. Kameramen film Kekasih Putih Terbang Bersama Kertas Impian. Iya benar. Apakah ada kesulitan selama menjadi kameramen produksi film ini? Kesulitannya ya paling kayak set lokasinya gitu kan. Biasanya kayak di tempat ramai juga itu kan kita set dulu, sekiranya sepi langsung eksekusi gitu. Oh, jadi nunggu sepi dulu nih? Iya. Soalnya kan Itu pakai HP loh Mbak. Oh iya? Iya, pakai HP. Oh, tapi HP. cukup Pakai HP. stabil ya, walaupun pakai HP. voice-nya pakai HP. Oh, itu berarti harus punya skill yang mumpuni juga. Ya. Udah berapa lama bergabung dengan Mas Syahdu dalam produksi film-film atau karya-karya seperti ini? Alhamdulillah udah setahunan. Ya. Setahunan. Udah berapa film yang diproduksi dari Mas Al sendiri? 4 lah. Kalau dari saya sampai 6. Oh, kalau sendiri Iya. sampai 6. Tapi kalau yang kolaborasi dengan Mas Syahdu 4. Iya. 4. Ingat nggak judul-judulnya apa aja? Judul-judulnya ya Jin Balon, terus ada lagi apa? Kekasih Putih, terus Catatan Emansipasi, satunya apa? Pokoknya ada lah. Kisah di Tepian Buku. Yang 4 itu. Gimana kesannya kolaborasi dengan Mas Syahdu? Ya, Kayaknya Mas Syahdunya kan gudang cerita banyak sekali ya. Nah, ini gimana kesan dari Mas Al? nggak kehabisan akal sih, maksudnya tinggal di set doang langsung eksekusi gitu toh. Nggak kehabisan akal ya. Jadi memang stoknya tuh banyak banget. Tinggal tunggu momen aja produksinya, nunggu ada lomba gitu ya. Iya. Emang Mas Syahdu kalau produksi nunggu ada lomba seperti itu, Mas? Enggak sih, kalau umpamanya yang naskah panjang ya enggak nunggu lomba. Nunggu kalau umpamanya barangkali sudah nemu tim yang sekiranya bisa mengeksekusi film itu secara profesional ya baru akan saya keluarkan. Tapi kalau umpamanya belum menemukan tim yang bisa bekerja secara profesional, benar-benar kita totalitas di situ ya tetap saya keep, nggak akan saya keluarkan. Oke. Kecuali kalau film-film pendek ya kalau ada momen lomba pasti akan saya keluarkan yang sekiranya cocok dengan tema lombanya seperti itu. Oke, total sudah ada berapa karya kalau dari Mas Syahdu? Naskahnya Enggak. Apa? Yang Film? udah jadi film dulu. ada Ratusan? enggak sih, Belum. belasan lah, Oh, belasan. enggak sebanyak itu juga. Belasan ya, karena menunggu ada sosok-sosok yang tepat untuk mengeksekusi naskahnya seperti itu ya, Mas Syahdu. Kalau stok naskah udah ada berapa? Udah 10-an sih. 20. Ya, kebanyakan 20 apa fiksi 10 sih. nih? Kebanyakan Fiksi fiksi. sih, kebanyakan cerita-cerita remaja, fiksi tentang percintaan banyak. Tapi kalau yang tentang motivasi kadang juga mamanya pingin ikut lomba apa gitu, terus kok temanya nggak punya nih saya, ya berarti saya bikin, tapi nanti cari dulu referensi
nanti baru tak konsep untuk membuat ceritanya. Oke, berarti kalau misalkan ada lomba yang sifatnya oh ini belum ada stok nih yang kayak gini harus dipikirkan lagi seperti itu ya. Itu malah lebih fresh ceritanya kan. Iya. Iya, oke Mas Syahdu, Mas Al dan juga Mbak Sania. Setelah ini kita akan melanjutkan obrolan kita berempat. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di On The Screen. Pemirsa, kembali lagi di On The Screen, masih bersama dengan ketiga narasumber kita yang keren-keren. Oke, kalau tadi Mas Syahdu ini sempat ngomong bahwa film Kekasih Putih Terbang Bersama Kertas Impian ini kan memang untuk ikut lomba. Gimana hasilnya? Alhamdulillah menang. Alhamdulillah menang. Juara berapa? Sebenarnya nggak ada urutan juara sih, cuman kan waktu itu ada 10 naskah yang terpilih. Jadi saya termasuk salah satunya. Waktu itu ngirim dua film. Yang satu Canting Mas, tapi Canting Mas nggak itu karena mungkin visualnya kita kurang kompleks seperti yang ini ya. Jadi yang menang yang ini malah. Oke. Urutannya jadi yang ngumumkannya itu sana itu nggak berdasarkan peringkat bagus tidaknya, tapi diumumkan secara acak. Sananya memang bilang seperti itu waktu pengumumannya kan secara live di YouTube waktu itu saya nonton. Oke, jadi tidak ada peringkat 1, 2, 3 ya. Yang penting masuk Nggak, aja gitu. Masuk 10. Masuk 10 dari karya berapa? terbaik dari ratusan, berapa ya, 400-an kayaknya. Wow, itu seluruh Indonesia. Iya. Wow, keren banget loh pemirsa, bisa masuk 10 terbaik dari pesaingnya ada ratusan, 400-an ya. Dia itu dari seluruh Indonesia. Luar biasa. Mas Syahdu udah berapa kali ikut lomba seperti ini? Lupa ya, saking banyaknya mungkin. Saking banyaknya ya. Tapi yang paling berkesan selama ikut lomba apa Mas? Justru lomba yang paling berkesan pertama kali saya menang itu lomba penulisan skenario teater sih, naskah lakon waktu saya masih kuliah. Waktu itu pertama kalinya saya diarahkan sama dosen saya untuk coba deh kamu nulis. Ternyata malah itu jadi jalan saya untuk semakin melebarkan karir juga kan. Dan alhamdulillah juga menang tingkat provinsi sih, belum sampai ke tingkat nasional waktu itu. Ke tingkat provinsi sih, tapi itu udah keren loh untuk awal memulai sesuatu dan juara ya. Ya. Wow, keren banget. Judulnya waktu itu Indonesia Dalam Gerbong. Indonesia Dalam Gerbong. Itu tentang politik sih, bukan tentang cinta. Naskahnya tentang politik, sindiran-sindiran tentang kasus-kasus korupsi yang waktu itu lagi marak. Waktu itu kan yang lagi marak ada Hambalang, Bang Sentol, itu semuanya saya angkat di situ. Oh ya, belum lama banget juga ya Mas ya. 2014. Oke, kalau ngomongin karya menulisnya dari Mas Syahdu ini nggak akan ada habisnya. Banyak banget dan memang pengalamannya udah nggak diragukan lagi dari Mas Syahdu. Tapi untuk film ini, film Kekasih Putih Terbang Bersama Kertas Impian ini memang untuk produksinya ini yang dipersiapkan apa saja Mas Syahdu? Yang disiapkan ya peralatannya ya. Terus kebetulan pemainnya kan juga dari tim kita sendiri. Itu yang meranin Nelana kan juga kebetulan adik saya sendiri, jadi enak sih. Terus Sania juga udah nyambung, udah akrab kan, Al, terus ada Zakwan, jadi enak sih mengondisikannya, nggak terlalu ribet. Nggak terlalu ribet karena orang-orangnya sendiri, gitu ya. Kalau set Mbak set ya, apalagi ini Mbak Sania memang seneng banget di dunia perfilman, jadi memang pasti semangat dan set. Kalau tadi saya sudah sempat tanya Mas Al mengenai kesannya bergabung dengan Mas Syahdu dalam produksi sebuah film. Kalau dari Mbak Sania sendiri bagaimana Mbak? Kalau saya sendiri sih alhamdulillah seneng, apalagi yang kemarin sempat Adegan kecelakaan. Ada adegan kecelakaan. Oh iya, yang iya itu di Ditabrak motor ya? lapangan Gemek gitu, panas-panas jam 12 siang. Jam 12 siang dan pura-pura pingsan di jalan Di ya. tengah jalan. Di tengah jalan, luar biasa itu, sangat Iya, berkesan itu, ya. kesan pertama sih, soalnya baru pertama kali aku adegan seperti itu dan alhamdulillah kan ternyata menang ya dari ratusan kompetitor lain. Jadi ya senang sih. Jadi minta tolong ya
tahun depan saya harus ikut lagi. Tahun ini dong, nggak Tahun ini ya, itu kan tahun kemarin. Itu tahun kemarin. Oke, harus ikut lagi saya di calling ya. Awas Justru kalau dia yang minta loh, keren ya. Dia yang minta. Biasanya tuh orang yang punya. Biasanya saya yang nyari ya. Itu dia. Ini dia udah yang ngancem-ngancem harus ikut lah ya. Tapi seru ya Mbak ya. Iya, seru alhamdulillah. Kita kebetulan kan satu tim udah biasa bareng ya. Jadi ibarat kata tuh kayak makan nggak makan sing penting ngumpul gitu, terus langsung eksekusi. Jadi satu tim tekad semangatnya itu emang power semua sih. Dan memang tujuannya itu nggak money oriented kayak. Ini lebih ke menyalurkan hobi saja ya gitu lebih ya. ke karena itu apa namanya, kita senang, basic juga, jadi menjalaninya tuh ikhlas. Terus masalah apa ya, materi atau lain-lain itu insya Allah menyusul. Dan alhamdulillah lebih seringnya dapetnya kayak gitu sih. Luar biasa. Apalagi kalau lomba itu pasti kepuasannya sangat-sangat apa ya? Ya sangat puas ya. Iya, ada kepuasan batin tersendiri dan kebanggaan tersendiri gitu loh. Orang tuanya udah dikasih lihat filmnya seperti apa? Mbak Sania tiduran di jalan seperti itu. Sania nih ya. Oke. Kalau Mas Al, Mas, saya pengen tanya. Ini proses syuting atau lokasi syutingnya ada di mana saja selain tadi di Jalan Gemek ya Mbak ya? Iya, Yang dalam proses Gemek. pingsannya itu ya? Iya. Di mana aja Mas Al? Di lapangan Bapean daerah Kedamuni. Sama. Terus Sama. Di itu loh, di atas mana itu hutan? Mana? Diajak sama Mas David ya kurang. Iya, itu tuh ceritanya kita Beda loh diajak lokasinya. kan Nemunya mendadak. mendadak. Terus kebetulan ada salah satu tim yang dia itu kerjanya MC. Iya. MC dangdut gitu. Nah, pas hari itu namanya Mas David, dia mau ngisi MC di salah satu tempat, mana ya itu? Coba sih Teh. Pekalongan Selatan. Talun apa mana ya? Ya pokoknya sana lah ya. Situ kan. Terus akhirnya dia nge-MC, kita nyari-nyari kebun, nyari tempat yang sesuai settingan, kita tag di situ. Oke. Dadakan ya. Iya, dadakan. Dan lancar. Yang adegan menari itu loh. Kan ada yang nari-nari kan. Ah, iya Nah, iya itu, iya iya. itu dadakan lokasinya nemu. Wow, tapi keren loh, dapat banget loh. Nggak kelihatan dadakan dan apa adanya ya. Apa adanya itu, kita nganter orang mau kerja di kondangan, kita sambil pura-pura kondangan padahal kita nggak tahu makanya siapa gitu ya. Tapi keren, hasilnya luar biasa, bagus banget. Kita terbatas waktu, ternyata harus kita sudahi. Jadi saya pengen teman-teman, Mas Syadu mewakilkan teman-teman kasih motivasi untuk pemirsa di rumah. Silakan. Baik, buat teman-teman yang ada di rumah, jangan berhenti bermimpi. Pokoknya kejar terus apa yang sudah ada dalam pemikiran kalian. Jangan takut untuk mencoba dan mencoba. Dah, Sudah? dah. Oke, jangan takut untuk mencoba dan mencoba. Terima kasih banyak untuk Mas Al, Mas Syadu dan juga Mbak Sania telah menyempatkan waktu untuk hadir di sini untuk kesekian kalinya. Ditunggu karya selanjutnya. Jangan kapok ya main di sini ya. Siap. Oke, terima kasih banyak, sukses selalu untuk kalian. Oke, pemirsa, itu dia On The Screen episode kali ini. Saksikan terus On The Screen hanya di Batik TV. Ilma dan juga teman-teman pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.